Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Niputu Devira Ayu Martini, STRT MPRT, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Data. Kami dari kelompok 6 kelas B, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, ingin memaparkan hasil dari proyek akhir kelompok kami yang berjudul Pengembangan Aplikasi E-commerce Farupa Personalize Your Style Based on Body Mass Index. Sebelum masuk ke penjelasan sistem, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Hairuni Sasiwati dengan NIM 2510 314072. Nama saya Dwi Rudam dengan NIM 25103 14012. Nama saya Rizky Gemilar dengan NIM 25103140004. Oke, masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu urgensi atau latar belakang kenapa kelompok kami memilih tema ini. Jika kita perhatikan industri e-commerce atau marketplace fashion saat ini, perkembangannya sudah sangat pesat. Tapi mayoritas platform belanja online yang ada sekarang itu fiturnya masih sangat standar dan transaksional, sebatas nampilin barang, masukin keranjang, lalu check out. Masalah utama yang sering banget dialami kita sebagai konsumen adalah kesulitan menentukan potongan atau gaya pakaian yang benar-benar pas dengan proposisi fisik tubuh kita sendiri. Ujung-ujungnya sering terjadi salah pilih ukuran baju atau model outfit yang tidak cocok dengan bentuk tubuh. Akhirnya bikin konsumen kecewa saat barangnya sudah sampai. Di era digital sekarang, orang-orang nggak cuma pengen sekedar belanja pakaian, tapi mereka butuh panduan personal agar style yang mereka pakai bisa meningkatkan rasa percaya diri sesuai dengan bentuk fisik mereka masing-masing. Berangkat dari problem ini, kelompok kami merasa urgensi untuk membangun aplikasi Farupa itu sangatlah tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan mengapa kita mengambil tema ini. Melihat adanya celah masalah tersebut, tujuan utama dibentuknya aplikasi Farupa ini adalah untuk menciptakan sebuah prototipe aplikasi e-commerce fashion premium yang pintar dan interaktif. Nah, melalui aplikasi berbasis Python dan framework Streamlit ini, kami mengintegrasikan fungsi logika matematika kalkulator body mass index atau BMI langsung ke dalam sistem belanja. Nah, tujuannya itu agar sistem secara otomatis bisa memproses data tinggi dan berat badan pengguna, menghitung skor kesehatannya, lalu langsung memfilter dan merekomendasikan gaya pakaian slim fit atau oversize yang paling ideal untuk bentuk tubuh pengguna secara real time. Selain itu, proyek ini bertujuan bagi kami sebagai mahasiswa teknik elektro untuk mengimplementasikan konsep dasar pemrograman data seperti manajemen memori, session state, dan integrasi database berbasis cloud menggunakan Supabase ke dalam studi kasus di dunia nyata. Setelah memahami tujuan dan latar belakangnya, sekarang kita akan membedah langsung nih struktur kode program aplikasi Farupa dan baris ke baris. Bagian pertama mengenai arsitektur kode dan database akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke codingannya sendiri. Di pertama, kita ada masukin import Streamlit SST, itu berfungsi sebagai mengimport library Streamlit ke dalam program dan memberi alias ST agar seluruh fitur Streamlit dapat digunakan dengan lebih singkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke Supabase. Nah, Supabase ini sendiri merupakan database yang digunakan sebagai login. Jadi, Supabase ini merupakan salah satu backend yang ada di Python sendiri. Jadi ada beberapa backend yang kita sempat coba, salah satunya SQLite. SQLite ini dapat digunakan, tapi tidak dapat tersimpan secara online. Nah, sedangkan Supabase ini bisa digunakan dan dapat tersimpan secara lebih terkini lah, hitungannya kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke hash password. Hash password ini gunanya sebagai peningkatan keamanan data pengguna. Password tidak disimpan dalam bentuk teks asli, melainkan diubah menjadi bentuk hash menggunakan algoritma SHA-256. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang mencoba login. Ini ada emailnya dan passwordnya yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang pengguna masukkan. Jadi kita tidak bisa melihat password aslinya.
Oke, baik di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang custom CSS untuk mengatur estetika tampilan interface aplikasi separupa. Nah, kode ini bisa kita lihat dimulai dari baris ke-37. Nah, secara bawaan atau default, komponen visual dari framework Streamlit itu polosan dan cerah. Agar aplikasi separupa ini punya tema visual yang konsisten, yaitu dengan tema dark, kelompok kami memberikan fungsi st.markdown di sini pada baris ke-39. Nah, fungsi ini diisi dengan sintaksis HTML dan CSS yang dibungkus dengan tag style di sini. Nah, dalam blok ini pada baris ke-44 kita menginisialisasi variabel warna global yang bernama .2 root di sini. Di sini kami mendefinisikan warna latar belakang gelap menggunakan kode heksadesimal seperti ini pada baris ke-45. Kemudian jika kita scroll sedikit ke bawah pada baris ke-70 di sini, baris ke-70 hingga 74 kami melakukan styling khusus untuk komponen .st button atau tombol belanja. Nah, kami mengubah warna dasarnya menjadi variabel emas, mengatur warna teksnya menjadi hitam pekat pada baris ke-72 di sini. Nah, serta menghilangkan garis tepi atau border tombol pada baris ke-73. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi custom CSS dari baris-baris kode tadi yang bekerja langsung pada hasil output pada halaman web separupa. Nah, seperti yang kita bisa lihat di layar ini, seluruh latar belakang aplikasi sudah berhasil berubah menjadi warna hitam. Nah, jika kita perhatikan pada menu-menu navigasi di atas, pada tombol-tombol belajar seperti tombol keranjang misalnya, atau tombol ini wishlist misalnya. Nah, bentuknya sudah mengikuti aturan baris pada kode ke-70 tadi. Warnanya berubah menjadi emas, sudutnya siku-siku, dan teks di dalamnya berubah menjadi warna hitam di sini. Seperti ini juga. Nah, hal ini membuktikan bahwa logika manipulasi visual menggunakan custom CSS pada kode program kelompok kami telah berjalan dengan sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai struktur arsitektur penyimpanan data barang pada aplikasi separupa. Nah, di sini kita terletak pada baris ke-240 tentang produk database di sini untuk menyimpan data barang pada aplikasinya. Nah, untuk menampung seluruh katalog pakaian di dalam aplikasi, kelompok kami menggunakan variabel bernama product pada baris ke-240 ini. Secara struktur Python, komponen ini dibangun menggunakan tipe data list yang diindikasikan dengan simbol kurung siku. Seperti ini. Nah, kemudian di dalam list tersebut, setiap item produk didefinisikan secara spesifik menggunakan tipe data dictionary yang dibungkus oleh tanda kurung terawal di sini. Nah, dapat kita lihat bersama pada baris-baris kode ini, setiap data dictionary produk menyimpan pasangan informasi berupa key and value. Ada properti seperti ID di sini sebagai penanda unik barang. Terus kemudian pada name untuk nama produk barang. Terus kemudian pada brand untuk produk barang. Kemudian price itu untuk harga barangnya. Terus kategori untuk kategori sebagai dia sebagai atasan atau bawahan. Kemudian untuk gender, description, dan rating pada aplikasinya. Gitu. Beralih sekarang ke webnya, seluruh data barang yang telah kita deklarasikan di dalam list dictionary product tadi secara otomatis ditarik dan dirender oleh program menjadi bentuk visual grid seperti pada web seperti ini. Nah, semua informasi dari codingan mulai dari nama baju, terus kemudian format harga dalam bentuk rupiah, terus kemudian rating, terus kategori dan gender di sini langsung terpetakan secara dinamis pada masing-masing kartu produk di halaman home ini. Penerapan struktur data ini terbukti sangat memudahkan kelompok kami dalam melakukan manajemen inventaris produk. Baik, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengenai manajemen memori penyimpanan sementara atau session state pada baris ke sini. Nah, perlu dipahami bahwa arsitektur framework Streamlit itu memiliki karakteristik yang unik, di mana seluruh script Python akan dijalankan ulang
dari atas ke bawah setiap kali pengguna berinteraksi dengan elemen di web. Karakteristik ini membuat variabel lokal biasa akan otomatis teriset ke kondisi awal. Nah, untuk mengatasi hilangnya data selama aplikasi berjalan, pada BSK 296 ini, kami mendeklarasikan variabel kamus bernama default, yaitu diisi dengan beberapa data awal. Dapat kita lihat data keranjang belanja disimpan menggunakan tipe dictionary atau card di sini untuk mempermudah pembaruan kuantitas barang. Sedangkan untuk menu wishlist kami menggunakan tipe dataset pada baris ke 298 ini. Nah, terakhir pada baris ke 309, pada baris ini kami membuat perulangan for untuk memasukkan seluruh nilai default ke dalam memory session state saat aplikasi pertama kali dimuat. Baik, sekarang kita langsung simulasikan pada halaman webnya. Pada menu keranjang ini ketika saya klik, sebelumnya kan di sini ada keranjangnya masih 0 ya. Ketika saya klik keranjangnya di sini, saya ingin membeli produk ini, dia akan otomatis tertambah di bagian keranjang ini. Namun jika saya ganti ke bagian home dan kita ganti ke bagian stylist segala macamnya, di sini pas kita buka keranjang ini masih ada produk yang saya masukkan ke dalam keranjang. Nah, hal ini membuktikan bahwa fungsi penyimpanan memori sementara menggunakan st.sessionState pada kode program kelompok kami telah bekerja dengan sangat optimal untuk menjaga konsistensi data pada si penggunanya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam poin yang merupakan inti dari aplikasi Separupa, yaitu fitur personal stylish berbasis perhitungan BMI pada baris ke 572 di sini. Nah, logika algoritma akan dieksekusi ketika pengguna menekan tombol tersebut. Langkah pertama, program akan menghitung BMI secara otomatis menggunakan rumus matematis yang sudah tertera pada baris kode ke-573 ini. Nah, kemudian setelah angka desimal BMI didapatkan, program akan menerapkan struktur kondisi percabangan bertingkat atau if-else-elif statement yang dimulai pada baris ke-576 sampai ke bawahnya. Nah, dapat kita lihat di layar kondisi pertama, ketika BMI-nya di bawah 18,5, maka si pengguna akan masuk ke dalam kategori underweight. Nah, kemudian pada kondisi kedua, jika BMI-nya di bawah 25, maka akan masuk ke dalam kategori normal. Kemudian pada kondisi ketiga, jika BMI-nya kurang dari 30, maka akan masuk ke dalam kategori overweight. Nah, namun jika si penggunanya tidak termasuk ke dalam ketiga kondisi tersebut, maka akan masuk ke dalam kategori obesitas di sini. Seperti itu. Baik, sekarang kita langsung demonstrasikan fitur BMI tadi ke dalam websitenya. Nah, di sini saya mencoba untuk menginput data simulasinya, misal nama Nerina, terus tingginya 165 cm dengan berat badannya 60 kg dan gendernya wanita. Nah, ketika saya klik tombol hitung BMI dan lihat rekomendasi, nah di sini di balik layar langsung memproses data tersebut secara real time. Skor BMI Rina muncul sebesar 22,0 dengan status kategorinya normal. Nah, sesuai dengan parameter kondisi di baris yang codingan yang tadi, di bawahnya tips berpakaian khusus ini yang bagian sini langsung muncul di websitenya. Nah, jika kita scroll ke bawah pada bagian rekomendasi, program secara dinamis melakukan filtering layout dari list produk. Baju-baju yang ditampilkan ini secara otomatis tersaring hanya menampilkan produk dengan potongan slim fit atau all size yang cocok dipakai kategori tubuh normal. Jadi di sini udah menjelaskan bahwasannya fitur BMI dan perhitungan yang tadi itu sudah sesuai dengan hasil outputnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fitur wishlist. Jadi wishlist itu ketika si love ini dipencet tinggal warna hitam, itu nanti produknya akan ditampilkan di bagian wishlist. Jadi wishlist itu berguna untuk pengguna menyukai produk ini dan dia ingin menyimpan. Nah, itulah gunanya wishlist ini tanpa harus dibeli itemnya. Nah, setelah keranjang ini dipencet, itu dia akan masuk ke bagian keranjang. Nah, seperti ini. Nah,
Untuk codingannya ini tuh keranjang belanja. Nah, setelah keranjang belanja itu ada metode transfer, e-wallet, COD, dan virtual account. Dan juga dia menampilkan jumlah produk yang dia inginkan dan juga total dari si harganya itu. Setelah ingin check out, misal check out sekarang, dia akan menampilkan simulasi status gini-gini dan juga prosesnya. Dan di sini ada bulan, tanggal, tahun, dan juga jam saat dia check out. Di sini juga ada kode pembayaran. Nah, untuk itu dibuatlah codingan status ini. Pengguna tahu pesanannya itu sudah sampai mana saja, dan di sini juga masuk ke pesanan saya, tuh diproses, dikemas, dikirim, dan selesai. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah ininya selesai itu dia akan masuk dikemas seperti ini. Nah, setelah itu misal sudah selesai, itu tampilannya dia akan seperti ini, selesai jika pesanan sudah sampai ke pengguna atau pembeli. Itu. Jadi kesimpulan, aplikasi Warupa ini memiliki alur dimulai dari proses render produk pada halaman utama. Nah, pengguna ini bisa simpan ke wishlist, habis itu baru masukin ke keranjang belanja, lalu kemudian di check out. Nah, setelah itu hasilnya itu akan masuk ke pesanan. Nah, dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi mampu untuk mensimulasikan proses belanja online dari pemilihan produk hingga pembuatan pesanan. Terima kasih. Baik Ibu Devira dan rekan-rekan semua, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai kode program, logika algoritma, dan output aplikasi Warupa. Kesimpulannya, proyek ini berhasil membuktikan bahwa formula matematika BMI bisa diintegrasikan dengan baik menggunakan Streamlit dan database Supabase untuk menjadi solusi nyata di industri e-commerce fashion. Banyak sekali ilmu praktis yang kami dapatkan, terutama tentang manajemen data dan arsitektur cloud server. Nah, kami menyadari aplikasi ini masih berupa prototipe dan butuh pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Ibu Devira selaku dosen pengampu sangat kami harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.